Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali bersama saya Tanta Nugraha di video pembelajaran desain grafis menggunakan Canva. Nah, teman-teman, untuk video pembelajaran kali ini saya akan mencoba membahas bagaimana penggunaan diagram atau chart di dalam Canva, ya, teman-teman, yang berfungsi untuk melakukan visualisasi data sederhana. Oke, pertama-tama di sini yang akan saya lakukan adalah mencoba mencari data dari sumber tertentu, ya, teman-teman. Nah, di sini saya mencari datanya itu dari salah satu sumber penyedia data, namanya adalah Kaggle, teman-teman, ya. Nah, ini website Kaggle-nya. Di sini saya mencoba mencari data student social media addiction, jadi kecanduan siswa terhadap sosial media gitu, ya. Nah, data ini selanjutnya saya coba olah terlebih dahulu, teman-teman, untuk saya mendapatkan persentase dari platform yang digunakan paling banyak oleh siswa itu sendiri, ya. Dan di sini untuk hasil pengolahan datanya sudah ada, teman-teman, ya, dalam bentuk persentase. Nah, lalu data ini saya akan coba pindahkan ke dalam sheet baru supaya nanti ketika kita ekstrak, ketika kita masukkan ke dalam Canva, ketika kita import ke dalam Canva, tidak terlalu lama loadingnya, teman-teman. Kurang lebih jadi seperti ini hasil datanya. Nah, berikutnya yang saya lakukan, pertama-tama kita coba buka lagi Canva-nya terlebih dahulu, teman-teman. Ya, di Canva ini, teman-teman sediakan apa namanya eh, workspace-nya dulu atau canvas-nya dulu, ya. Habis itu, teman-teman coba pergi ke bagian elemen, ya. Oke, teman-teman silahkan coba pergi ke bagian elemen di bagian atas. Nah, ini teman-teman silahkan klik elemen, lalu di bagian eh, search aplikasi Canva, di sini dicari elemen, teman-teman silahkan boleh cari yang namanya chart, ya, atau diagram. Teman-teman bisa pilih chart itu sendiri. Nah, tadi kan kita sudah mencoba mengolah datanya terlebih dahulu nih. Sekarang kita fokusnya ke dalam visualisasi datanya. Maka di sini teman-teman silahkan boleh sediakan data dulu atau dalam artian teman-teman import data yang tadi sudah teman-teman olah. Berikutnya, setelah teman-teman klik sediakan, teman-teman silahkan unggah data. Nah, setelah unggah data, silahkan cari filenya yang mana, ya, lalu klik open. Nah, teman-teman pastikan di sini teman-teman sudah memilih lembar kerjanya. Kalau tadi di sana saya hanya ada satu sheet, berarti di sini satu lembar kerja saja, ya, sheet satu. Berikutnya rentangnya dari A1 sampai C14. Berikutnya teman-teman boleh klik selesai saja dan kita tunggu. Nah, setelah menunggu, teman-teman di sini akan disuguhkan beberapa jenis diagram mulai dari batang, lalu diagram titik, radar, dan lingkaran. Di sini saya akan coba gunakan diagram lingkaran atau pie chart ini, ya, teman-teman. Nah, lalu teman-teman klik saja diagramnya, nanti akan muncul seperti ini. Nah, teman-teman di sini karena tadi apa namanya si Canva-nya itu menseleksi semua sheet-nya, kita perlu sesuaikan lagi karena di sini tiba-tiba ada yang 50%, teman-teman, persentasenya. Kita coba sesuaikan, perluas tabel data dulu. Nah, kita lihat, teman-teman, di bagian bawah ternyata bagian jumlah dari penggunanya ini ke bawah gitu. Teman-teman bisa hapus aja. Nah, jadi ini kita bisa atur datanya di edit tabel data, teman-teman. Berikutnya, setelah teman-teman bisa mengedit tabel data, teman-teman juga bisa ngapain aja di fitur visualisasi data ini menggunakan pie chart. Nah, teman-teman bisa mengatur apa saja label yang ingin ditampilkan. Label itu apa? Label itu nama tiap si diagram ini tuh namanya apa gitu, ya. Tiap bagian dari diagram lingkaran itu apa namanya, ya. Nah, di sini sudah betul, ya, teman-teman, kita tampilkan labelnya dalam bentuk platform, nama platform, ya, nah, yang ini. Berikutnya di sini untuk segmen nilai yang ditampilkan. Nah, di sini teman-teman ternyata Canva juga secara otomatis melakukan perhitungan persentase terhadap apa namanya? Terhadap si diagram ini gitu, ya. Nah, maka dari itu kita pilih yang presentasi yang sudah kita hitung tadi saja, ya, supaya sesuai dengan keinginan kita sebelumnya. Nah, kurang lebih seperti ini, teman-teman, ya, untuk presentasenya. Berikutnya, teman-teman di bagian bawah sini bisa melakukan pengolahan data. Tapi jikalau tidak dilakukan juga tidak apa-apa, ya, teman-teman.
Lalu berikutnya setelah teman-teman memilih, di sini teman-teman juga di bagian atas bisa mengganti kembali ya untuk warna-warna dari diagram yang teman-teman pilih ya. Misalkan kita akan ganti warna orange, warna kuning ini dengan warna apa ya? Kita klik aja teman-teman. Misalkan dengan warna hijau. Nah, nanti akan berubah otomatis jadi hijau. Atau dengan warna biru tua. Seperti ini teman-teman kurang lebih ya cara menggantinya. Kita tetapkan kembali saja kuning yang ini teman-teman. Nah, seperti Anda bingung ya. Nah, berikutnya selain beberapa fitur tadi, teman-teman juga bisa mengedit hal-hal lain di sini ya. Di mana teman-teman di sini selain bisa mengatur pengeditan warna, teman-teman juga bisa menyesuaikan ya, bisa menyesuaikan pertama teksnya. Jadi teman-teman, legenda ini ya teks label ini kita bisa ganti juga dengan yang namanya legenda. Legenda di dalam sebuah diagram. Maksudnya gimana? Maksudnya seperti ini. Nah, jadi warna-warna yang ada pada diagram ini menunjukkan arti teman-teman. Nah, ini arti-artinya ya. Seperti itu. Ini arti dari tiap namanya ya, tiap diagramnya. Dan teman-teman bisa matikan juga labelnya di sini. Jadi hanya tersedia untuk legendanya saja. Tapi karena di sini kita ingin memunculkan persentasenya, maka kita gunakan yang label saja teman-teman. Ya. Format nilainya sebagai persentase, bukan angka ya. Nah, kalau tadi kita pengen munculin angka, kita ubah ya. Tadi yang data yang disesuaikannya adalah data yang angkanya. Berikutnya, teman-teman juga bisa menambahkan sumber si data ini dari mana, misalkan dari Kaggle. Nah, lalu teman-teman bisa masukkan link Kaggle-nya di bagian sini, teman-teman. Jadi, teman-teman silahkan bisa buka link Kaggle-nya ini, lalu Ctrl C. Lalu berikutnya, teman-teman Ctrl V, masukkan ke sini. Nah, seperti itu ya. Nanti akan otomatis ini ada sumbernya di bawah. Nah, supaya lebih enak, teman-teman copyin aja nih nama judul si datanya ini, Ctrl C. Berikutnya, teman-teman kasih titik dua, Ctrl V. Kayak gini. Nah, nanti ketika kita klik, otomatis akan berpindah teman-teman ke halaman Kaggle yang sudah kita cari tadi, yang kita gunakan sumber datanya. Nah, selain itu teman-teman di bagian pengaturan ini, kita bisa menambahkan filter. Maksudnya menambahkan filter bagaimana? Maksudnya di sini teman-teman kita coba klik ya, kita klik tambah. Nah, kita bisa menambahkan filter tombol. Artinya teman-teman bisa mencoba melihat persentase, misalkan Facebook saja, atau Facebook dengan Instagram, atau Facebook, Instagram, TikTok, atau Facebook dengan YouTube saja. Jadi secara langsung teman-teman bisa membandingkan datanya itu ya secara real time. Sekarang kita coba apa? Kita coba tampilkan teman-teman ya. Nah, kita coba tampilkan supaya terlihat white. Nah, kita coba tampilkan, presentasikan ya. Nah, oke, teman-teman. Untuk video penjelasannya mungkin seperti ini saja ya. Ini untuk tampilkan ada di sini fitur tampilkannya bisa teman-teman tampilkan saja nanti hasilnya kurang lebih jadi seperti ini teman-teman ya. Kita bisa coba atur-atur kembali. Oke teman-teman untuk video pembelajarannya cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sampai jumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya.